Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bertatap muka. Kita bisa belajar juga di rumah walaupun dalam segala keterbatasan kita. Oke. Dalam pembelajaran atau pertemuan kita kali ini melanjutkan dari materi yang sudah kita pahami bersama sebelumnya tentang mempelajari Microsoft Excel yang menggunakan fungsi if. Tetapi dengan sekarang kita menggunakan aplikasi yang berbeda. Oke, aplikasi yang berbeda yang sekiranya banyak dibutuhkan di perusahaan ketika kita menjadi seorang sekretaris. Sebelum kita memulai pembelajaran kita kali ini, saya pimpin doa, berdoa, mulai. Selesai. Presensi dulu, kalian bisa mengecat langsung di chat ini. Dicat dengan nama contoh seperti Ika Novianti hadir Pak, Nabila Salwa Salsabila hadir. Mengisi presensi kita bisa melihat dari WA Group atau Google Classroom yang saya bagikan. Tinggal diklik, diisi presensinya atau daftar hadirnya seperti itu. Oke. Dalam masih posisi pandemi ini, kita tetap semangat belajar di rumah. Oke. Kita tetap belajar di rumah, kita tetap semangat di rumah. Ada angin segar bahwasanya Januari tahun ajaran baru di semester genap nanti kita tatap muka, walaupun tatap muka di sekolah ya, walaupun dibatasi. Dari setiap kelas itu paling kita dibagi 2 sesi, pagi setengahnya, siangnya setengahnya sampai sore, seperti itu. Paling nanti teknisnya kita atur lagi itu oleh pihak manajemen sekolah ya. Tinggal kita mengikuti jadwal yang sudah ditentukan. Nadia Rohani, bagaimana ini? Sehat sekarang? Sehat, Pak. Alhamdulillah sehat ya. Kita sehat? Iya, Pak. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Ini masih posisi di rumah nih Nabila? Siti Alisa, ini bersama siapa nih? Nggak apa-apa, satu HP 2 orang juga. Siti Alisa sehat ini? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Dengan siapa nih Siti Alisa? Hari Mentari. Oh, Andini Putri Sukardi ya. Sehat nih Andini? Iya, Pak. Sehat, Pak. Sehat, alhamdulillah. Kali ini kita mempelajari dengan menggunakan aplikasi presentasi ya. Tujuan pembelajaran pertemuan kita kali ini adalah kalian saya harap bisa menjelaskan aplikasi presentasi untuk apa ya. Aplikasi presentasi ini saya jelaskan untuk membuat bahan presentasi yang untuk dipaparkan ke banyak orang dan untuk ditampilkan ke banyak orang. Yang pastinya presentasi ini atau PowerPoint ini kita buat dengan semenarik mungkin, sebaik mungkin, yang sekiranya kalau di perusahaan klien-klien itu kita sangat apa ya, kok bagus ya presentasinya, jadi sampai memancing si klien kita untuk membaca tulisan yang kita buat. Nah, itu maksudnya ya. Saya harapkan kalian bisa memahami itu. Saya harapkan kalian bisa mengidentifikasi pengaturan-pengaturan lembar kerja pada aplikasi presentasi. Artinya yang kalian lihat aja, ini yang nanti akan pelajari ini ya, yang nanti kalian pelajari seperti ini. Oke.
Yang ketiga, saya harapkan kalian dapat menerapkan pengaturan-pengaturan pada aplikasi presentasi. Dalam artian ini ada home, insert, design. Ini adalah menu ribbon yang sekiranya di dalamnya ini ada ribbon file gitu ya. Ribbon file itu yang terdapat ini di dalamnya ini disebut dengan ribbon. Yang keempat, saya harapkan kalian dapat membuat aplikasi presentasi ini untuk membuat dokumen yang tepat sesuai dengan kebutuhan pekerjaan. Dalam artian kayak contoh kalian Andini misal posisi sebagai staf ahli di Auto 2000 Indramayu. Nah, di sini Andini tentunya membuat presentasi yang bernuansa dengan Toyotanya seperti itu. Kalau misal Fani bekerja di penyuluhan pertanian, berarti template atau segala kebutuhan untuk penyuluhan pertanian mungkin memakai image dengan berlatar belakangkan sawah atau orang yang mencangkul, orang yang sedang memanen, atau orang yang sedang menggali solokan kecil di pinggir sawah. Nah, itu contohnya. Kelima, tujuan pembelajaran. Saya harapkan kalian bisa menggunakan aplikasi ini dengan hasilnya itu bisa menarik gitu ya. Karena PowerPoint ini kalian sebenarnya bebas kalian dengan menggunakannya seperti apa. Dan terakhirnya itu dari presentasi ini kalian dicat misal nih dalam pembuatan materi kalian. Saya contohkan di sini adalah kita sebagai seorang sekretaris di Auto 2000 dealer mobil gitu, contohnya seperti itu. Saya akan contoh mempraktekkan. Nah, biasanya di sini kita bisa download dengan mengetik template PPT. Coba searching. Nah, ini banyak nih. Ini banyak, kiranya kita bisa ambil dari sini. Yang menarik juga, ini saya contoh ambil sudah terakhir muncul biasanya untuk di download. Nah, ini nih yang kita download. Seperti itu. Lalu kita save, lalu kita oke. Untuk melihat hasil downloadan kita tadi, kita bisa lihat di sini. Kita langsung buka tanda folder di sini nih. Nah, ini nih. Coba kita buka. Nah, ini tinggal kita enable. Kalau belum kita enable di sini nggak bakalan bisa. Tinggal kita rubah-rubah di sini. Itu maksudnya mah. Oke. Atau sebenarnya terserah kita ya. Ini kalau kita mengambil template ya. Kita kalau mengambil template yang dari internet, kita tinggal rubah. Nah, ini tampilannya apa itu sudah menarik dan kita tinggal ganti nama saja. Seperti itu. Terus posisi ini kalau mengambil dari template yang dari internet ya. Kalau kreasi sendiri bisa saja seperti ini. Ya, saya buka. Ini dari awal seperti ini, tinggal yang perlu kita gunakan di sini adalah desainnya. Desain yang kita gunakan ini banyak banget variatifnya. Oke. Ada yang seperti ini, ada juga yang seperti ini, ada juga yang seperti ini. Ini banyak banget. Kalau kita pilih yang hijau ini, tetapi suka dengan warna ungu, nah ini, nah seperti itu. Tapi kalau untuk menambahkan slide, tinggal kita klik di sini, lalu enter. Nah ini ya. Kalau mau kita rubah kembali, ini Pak mau saya ganti dengan warna yang berbeda Pak, bukan yang itu. Ini kita bisa aja, misal pakai yang warna biru ini, bisa dengan klik kanan,
pilih dengan apply select slide. Nah, ini berbeda ya. Di atasnya ungu, di bawahnya biru. Oke. Selanjutnya, kalau kita mesti berkreasi, karena saya sebagai tadi contohkan sebagai sekretaris Auto 2000, saya download dulu. Apa yang di-download? Identitas Toyotanya gitu ya. Kayak seperti saya logo Toyota. Oke, saya ambil yang PNG. Kenapa yang PNG bukan JPEG atau yang lainnya? PNG itu belakangnya sudah nggak ada. Pilih yang kita ambil logo ini. Nih, kelihatan PNG itu seperti ini ya. Di kotak-kotak ini nih, di belakangnya ada kotak ini. Contoh misal gini, klik kanan, save image as, taruhnya di sini, saya simpan. Oke, kembali ke isinya, kita masuk ke insert. Oh iya, saya sampaikan dulu, dari menu bar yang disediakan oleh PowerPoint ini sebenarnya sangat banyak sekali. Dari insert itu bisa memasukkan image, bisa juga memasukkan video, audio, dan banyak semua di sini. Oke, seperti ini. Terus desain itu tadi sudah saya sampaikan. Transisi itu untuk memberikan animasi pada setiap slide ini, seperti ini contoh. Klik ini, seperti itu. Klik ini, saya tekan ini. Seperti itu. Itu untuk transisi ya. Untuk animasi adalah membuat gambar ataupun teks bergerak seperti itu. Contoh nih, saya masukkan logo ini. Nah, ini nih maksud saya. Kenapa posisi PNG itu bagus di belakangnya seperti ini tuh. Jadi di belakang di sininya logo itu timbul sendiri, tidak ada gambar ngeblok putih atau ngeblok biru gitu. Oke. Seperti itu nih contoh. Oke, di sini saya membuat seperti ini. Misal profil perusahaan. Oke. Profil perusahaan ini kita mungkin dibesarkan, bisa seperti ini. Oke. Untuk mengambil dari profil Auto 2000 mungkin saya ambil fotonya. Aduh. Sini mungkin Auto 2000 Indramayu. Kita untuk mengambil ininya aja, gambarnya saja. Oke. Oke, misal saya ambil ini, gambar ini, save as. Oke, kembali lagi ke PowerPoint-nya. Nah, ini kita masukkan gambar tadi yang kita download. Seperti ini. Oke. Ini untuk memasukkan itu ya. Tapi kalau gambarnya itu terlalu ke depan, ini kita bisa ditaruh paling depan. Klik kanan, klik yang ini saja, bring to front. Nah, dari sini coba kita
Tuh, jadi teksnya tetap kelihatan. Oke, tergantung kita mengaturnya saja ya. Oke, saya ketik profil auto 2000 Indramayu. Oke, seperti itu. Oke, atau untuk memberikan ininya deskripsi atau selanjutnya, kita bisa dengan menambahkan di slide yang kedua. Ini kita bisa langsung klik di sini boleh, atau dengan kreasi sendiri juga boleh. Oke, saya tambahkan dulu. Nah, ini untuk deskripsinya, saya kembali lagi ke sini. Saya buka situs resminya. Oke. Ambil deskripsi ini. Saya kembalikan ke sini. Oke. Mungkin ini saja. Textbook kita geser, lalu kita pastekan di sini. Oke, bisa seperti itu. Ini untuk alamatnya ya. Kita masukkan contoh alamat yang ada di Google. Nah, ini nih. Ini juga yang sudah PNG. Oke, so, kita perjelas kembali di sini. Kita copy. Kita insertkan kembali pakai ini. Kita klik langsung seperti itu. Pastekan, kita besarkan. Oke. Oke, nah untuk animasi ini kita bisa gunakan untuk setiap kata atau setiap kalimat atau setiap image. Kayak contoh seperti ini, kalau ini diberikan animasi, saya coba pakai ini. Jadi kelihatannya muter gitu ya, kelihatannya muter. Kita bisa lihat di sini. Kita klik, seperti itu untuk animasinya ya. Dan adapun misal untuk mengisi deskripsi yang selanjutnya yang berkaitan dengan perusahaan ini, kita kembali lagi mengambil data yang ada di sini. Kita dengan textbook ini gunanya untuk memberi deskripsi tadi. Seperti itu. Oke. Kalau sudah seperti ini, mungkin kita juga mungkin dikasih animasi gitu ya. Animasinya itu kita ambil seperti ini. Kalau animasi, kita browsingnya itu ditambahkan ekstensinya, ada GIF-nya gitu. Misal nih, mobil, kartun mobil, animasi itu pakai ekstensinya GIF ya, GIF. Seperti ini, ada tambahan GIF-nya. Nah, kalau sudah, misal yang saya ambil dulu, apakah gambar ini bergerak atau tidak. Kalau tidak bergerak, kita ganti. Mungkin pakai yang ada tanda GIF-nya seperti ini bisa nih. Saya pakai ini mungkin. Tuh seperti itu bisa. Atau ini. Kita save as, kita simpan
Kebetulan saya pernah menyimpan ini satu. Oke. Kalau sudah, kita lihat file yang sudah di-download tadi. Lihat di download. Nah, ini nih sudah ada ya. Kita kembali lagi ke PowerPoint-nya. Nah, di sini kita masukkan picture mobil yang tadi kita download. Nah, ini kita klik di sini. Oke. Ini untuk animasi kecil mungkin ya, bisa ya. Oke. Untuk kelihatan ini bergerak atau tidak, kita menggunakan F5. Kita cek kembali. Nah, ini tadi yang sudah diberi animasi. Nah, ini nih. Nih, animasi gambar yang bergerak supaya kelihatan orang itu menarik melihat presentasi kita. Nah, ini seperti ini. Gitu ya. Tergantung kondisi kita dalam posisi pekerjaannya di bidang apa, tentukan animasinya juga yang sesuai dengan pekerjaan. Nah, itu maksudnya. Oke. Seperti itu. Ada lagi yang perlu saya sampaikan. Mungkin bagaimana sih untuk mencetaknya? Nah, ini untuk mencetak aplikasi, untuk mencetak dokumen dari aplikasi PowerPoint ini sebenarnya ya banyak yang sekiranya caranya gitu. Bisa menggunakan Ctrl P, itu shortcut key ya, atau bisa menggunakan file lalu kita pilih print. Sama saja, hanya lebih cepat dengan menggunakan Ctrl P. Oke. Nah, kalau seperti ini kita pilih berapa lembar yang perlu kita cetak dari sini. Tapi kalau untuk jenis printer yang aktifnya apa? Yang tercentang warna hijau seperti ini. Oke. Setelah itu kita pilih dengan dalam satu lembar itu untuk slide atau satu slide, 3 slide. Nah, ini terserah kita nih. Misal yang kita print satu lembar itu ada 2 slide. Nah, nanti akan tampilannya seperti ini. Nah, ini tergabung seperti itu. Baru kita tekan print. Nanti kertasnya langsung keluar seperti itu. Nah, dari penjelasan yang singkat ini, adakah yang perlu ditanyakan nih? Monggo silakan dibuka. Ada pertanyaan dari penjelasan singkat saya tadi? Presentasi itu kalau kita posisi sebagai sekretaris perusahaan atau bekerja di perusahaan, ini sangatlah penting ya. Kenapa penting? Posisi kalau di perusahaan yang namanya membuat presentasi ini sangatlah penting ya. Pentingnya kenapa? Untuk memberikan materi kepada klien yang sekiranya klien itu bisa beli ke kita, atau kita bisa melakukan apapun gitu ya. Kita bisa melakukan apapun yang sekiranya pelanggan-pelanggan atau calon pelanggan bisa tertarik kepada kita. Oke, seperti itu ya. Mungkin ada pertanyaan. Untuk apa sih Pak presentasi itu Pak? Oke, jawab. Kalau presentasi itu kalau di dunia perusahaan ya, di dunia perusahaan sangatlah penting. Kenapa? Untuk menarik kepada klien-klien kita. Kalau misal kita punya perusahaan nih di dalam body repair, di auto apa di luar selain auto. Nah, dari luar itu yang body repair itu presentasi ke perusahaan tersebut. Dari perusahaan tersebut kita memahami dari presentasi yang mereka tampilkan ke kita. Nah, tergantung dari pihak autonya menerima atau tidak. Oke, jadi seperti itu. Kalau di perusahaan sangatlah dibutuhkan ya, sangatlah dibutuhkan seperti itu. Tapi kalau di instansi, setiap ya tentunya
sangat ini ya, di instansi sangatlah penting dalam pembuatan materi-materi yang sekiranya menyajikan profil instansi, atau instansi itu kita kedatangan tamu dari luar menampilkan profil instansinya, kayak kita menampilkan profil sekolahnya atau menampilkan profil daripada kepala sekolahnya. Nah, seperti itu ditampilkan di PowerPoint, atau juga dibuat video juga bisa. Oke, seperti itu ya, itu yang ditanyakan tadi. Oke, ada Pak, iya boleh. misal apa PowerPoint itu bisa kan guna di sini kan buat membuat presentasi. Ada yang lain gak kegunaannya gitu? Oh, bisa. PowerPoint itu sebenarnya Apa Pak? bisa digunakan juga kalau kita nggak bisa ngedesain. Nah, kalau kita nggak bisa ngedesain, seharusnya kan kalau ngedesain itu dengan menggunakan aplikasi yang vektor ya, kayak Corel Draw, Adobe InDesign, atau Adobe Illustrator, atau Photoshop. Nah, tapi kalau di PowerPoint ini juga bisa untuk membuat desain-desain ya, kayak contoh misal yang perlu kita buat kartu nama, bisa dari sini. Sertifikat bisa dari sini, dari PowerPoint. Begitu ya. Terus dicetak dalam bentuk ukuran besar pun bisa dipromosikan yang besar, misal dicetak advertising, dicetak untuk yang bentuk spanduk yang besar gitu. Itu dari PowerPoint bisa. Karena apa? Di PowerPoint bisa mengekspor menjadi JPEG atau PNG seperti itu. Jadi dalam pembelajaran kita kali ini, PowerPoint ini sebenarnya sangatlah bermanfaat untuk perusahaan, sangatlah bermanfaat untuk instansi ya. Jadi kalau untuk instansi itu sekiranya bisa membuat profil-profil yang sekiranya bagus, yang sekiranya menerangkan kepada instansi tersebut. Apalagi perusahaan sudah sangat ketat, erat sekali dengan menggunakan aplikasi PowerPoint ini. Oke, itu ya, kegunaannya banyak sekali, dibuat untuk membuat sertifikat atau pencetakan yang skala besar juga bisa. Itu ya. Oke, ada yang bisa menyimpulkan untuk pertemuan kita kali ini? Silakan. Pak, Oh, boleh silakan. PowerPoint itu membuat presentasi bagi seorang sekretaris perusahaan dan digunakan di instansi-instansi. Oke, ya betul, bisa seperti itu. Oke, mungkin ada lagi? Oke, ada lagi yang bisa menyimpulkan? Oh, boleh, Andini boleh. Saya Pak, Iya, boleh. PowerPoint ini sangat bermanfaat Pak ketika di perusahaan, apalagi setelah kita menjadi sekretaris. Oh iya, oke. Terima kasih. Itu ya. Ada kesimpulan dari saya dalam pembelajaran kita pertemuan kali ini. PowerPoint itu aplikasi pengolah untuk membuat presentasi. Ya, membuat presentasi yang sering banyak digunakan oleh perusahaan ataupun digunakan oleh instansi-instansi. Tapi dalam hal ini PowerPoint juga bisa sangat bermanfaat untuk media pencetakan seperti sertifikat, seperti kartu nama atau yang lainnya. Oke. Selain itu, presentasi juga harus kita PowerPoint ini harus kita pahami bersama, harus kita pegang, apalagi kita sebagai calon generasi administrasi gitu ya. Ini harus
pahami bersama dan harus memang ngelotok sudah terbiasa dengan menggunakan aplikasi ini. Oke, seperti itu ya. Oke. Nah, adapun untuk dan masukkan dengan password tagper 105 dengan mengeklik logo-logonya. Ini. Saya ada dua ini. Tinggal mengeklik ini aja ya. Tinggal mengeklik ini dan ada kuisis ini saya buat soal tapi seperti game gitu. Ini pakai kuisis. Oke. Itu ya. Tapi untuk tugas yang keterampilan kalian buat presentasi temanya adalah mengembangkan teknologi revolusi industri ya 4.1 seperti itu. Nanti tugasnya saya kirimkan ke WA group, tapi kalian biasa mengumpulkan tugasnya itu ke email yang sudah ditentukan. Oke, seperti itu saja. Oke, seperti itu saja kiranya dalam pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Oh iya, ada untuk pertemuan yang selanjutnya. Pertemuan selanjutnya kita mempelajari masih tetap di PowerPoint, hanya kita lebih membuat data baku atau database yang kita butuhkan. Oke ya, itu untuk pertemuan yang selanjutnya. Oke, saya rasa untuk pertemuan sekarang kita cukupkan terlebih dahulu dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, saya tutup. Oke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.